Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidzah, para peserta bedah buku studi Islam moderat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dalam studi Islam moderat. Semoga keberadaan kita dalam kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada masing-masing kita yang hadir agar mengikhlaskan niat masing-masing lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, amal soleh yang kita lakukan akan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa man kana khalisan lahu. Para peserta rahimakumullah, tema kita pada siang hari ini melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang ekstremisme kelompok-kelompok non-aswaja, kelompok-kelompok atau firqah-firqah di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita telah berbincang tentang masalah sejarah munculnya firqah-firqah di luar ahli sunnah wal jamaah. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang 3 firqah atau 3 kelompok yang ekstrim, yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Kenapa 3 kelompok ini, yaitu Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Hizbul Ikhwan? Karena 3 kelompok ini adalah 3 kelompok yang memiliki jaringan internasional. Yang pertama, ada di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, kelompok ini adalah kelompok yang paling berbahaya. Karena mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran dan hadis untuk menipu dan mengelabui umat Islam. Untuk itulah maka kita harus mengenali mereka dengan sebenar-benarnya agar kita tidak terpengaruh oleh 3 kelompok ini secara khusus dan kelompok menyimpang lainnya pada umumnya. Kelompok pertama yang harus diwaspadai dan dijauhi adalah kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi adalah kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang disebut dengan Wahabi. Ajaran-ajarannya banyak sekali yang diadopsi dari Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian menambah keyakinan-keyakinan sesat lainnya selain dari yang diambil dari Ibnu Taimiyah dan para muridnya seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sini kita langsung pada letak kesesatan atau letak paham yang ekstrim dari
kelompok Wahabi ini. Banyak sekali kesesatan-kesesatan dari kelompok Wahabi ini. Saking banyaknya sulit untuk menghitung berapa jumlah kesesatan dari Wahabi ini, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Banyak sekali kesesatan-kesesatan mereka sampai kita saking banyaknya sulit untuk mendeteksi berapa jumlahnya. Namun para ulama telah memudahkan kita untuk mengetahui kesesatan-kesesatan dengan mengelompokkan ajaran sesat mereka pada 3 ajaran pokok, yang kemudian dirumuskan dengan istilah 3T. 3T. Yang pertama adalah tasybih, yang kedua adalah takfir, dan yang ketiga adalah tabdi'. Tasybih artinya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Takfir artinya mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Kemudian yang ketiga, tabdi' artinya membid'ahkan amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam. Menganggap bahwa amaliyah umat Islam sebagai bid'ah yang sesat, yang pelakunya itu di neraka. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita mulai dari ajaran Wahabi yang pertama, yaitu tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat-sifat manusia. Mereka mengatakan Allah itu berupa benda, berupa jisim, meskipun itu tidak secara langsung mereka mengatakannya. Tetapi dipahami bahwa mereka itu meyakini bahwa Allah itu berupa jisim, berupa benda, dan bersifatan dengan sifat-sifat benda. Mereka meyakini Allah memiliki bentuk, Allah memiliki ukuran, Allah memiliki anggota badan, kepala, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, dan seterusnya dari anggota-anggota badan yang lain. Mereka mengatakan Allah itu bertempat pada suatu tempat tertentu. Sebagian mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, sebagian mereka mengatakan Allah bertempat tinggal di atas langit. Mereka juga mengatakan bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa taala secara fisik turun ke langit dunia. Kemudian ketika fajar shadiq, waktu subuh telah tiba, kemudian kembali naik secara fisik ke atas arsy. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalamnya berupa bahasa, huruf, dan suara. Dan sangat banyak lagi sifat-sifat makhluk yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kelompok Wahabi ini. Keyakinan tasybih bertentangan dengan ajaran inti dari Islam, yaitu tauhid. At-tauhid artinya ifradul qadim minal muhdats, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang pemimpin kelompok Sufi. Beliau mengatakan at-tauhidu ifradul qadim minal muhdats, yakni mensucikan al-qadim, yakni Allah Subhanahu wa taala dari al-muhdats, dari makhluk. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Itulah tauhid, dan itulah ajaran seluruh para nabi, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengajarkan tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sudah kita bahas di awal pertemuan kita. Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitsrihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Dipahami dari ayat ini bahwasanya Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Karena jika
dia berupa benda, maka dia akan serupa dengan makhluk. Jika disifati dengan sifat benda, maka dia akan serupa dengan makhluk. Padahal ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu bukan benda, Allah bukan jisim, tidak disifati dengan jisim, ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak beranggotakan badan, tidak memiliki bentuk dan ukuran, sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Orang Wahabi akidahnya bertentangan dengan tauhid. Maka akidah mereka bukan akidah Islam. Akidah mereka bukan akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad. Bukan akidah yang diyakini oleh para nabi. Bukan akidah yang diyakini oleh seluruh umat Islam. Akidah mereka adalah akidah yang baru, dinun jadid, agama yang baru, yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan mengikuti Ibnu Taimiyah al-Harrani. Karena itu patut diwaspadai keberadaan mereka, karena Wahabi berbeda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam prinsip akidah. Mereka berbeda dengan kita bukan dalam furu', bukan dalam furu' al-aqidah atau dalam fikih, tidak hanya itu. Kita berbeda dengan Wahabi bukan masalah kita pakai kunut, mereka tidak pakai kunut. Bukan sekedar kita mau tahlilan, mereka tidak. Bukan sekedar dalam masalah ini, tetapi mereka berbeda dengan kita dalam usulul aqidah, dalam prinsip aqidah, dalam permasalahan aqidah yang paling dasar, yaitu dalam ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Karena itulah maka tidak bisa ditolerir akidah Wahabi ini. Jangan sampai akidah itu menyimpang, karena itu adalah akidah kufur yang menghantarkan orang yang meyakininya pada neraka jahanam selamanya. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya kalau Wahabi itu musyabbihah? Mana buktinya kalau Wahabi itu menyerupakan Allah dengan makhluknya? Mana buktinya? Kita akan baca bukti nyata dari kitab yang dikarang oleh para tokoh-tokoh Wahabi. Yang pertama, Wahabi menisbatkan sifat duduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu duduk adalah sifat makhluk. Duduk adalah sifat makhluk. Saya manusia, saya duduk. Kita semuanya manusia itu memiliki sifat duduk. Binatang seperti sapi, kambing, kera, anjing juga bersifatan dengan sifat duduk. Sesuatu yang memiliki bagian tubuh atas dan bawah, maka dia yang disifati dengan sifat duduk. Ketika orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu duduk, artinya mereka telah mensifati Allah dengan sifat makhluk, yaitu dalam hal sama-sama memiliki sifat duduk. Seseorang yang mensifati Allah dengan sifat manusia, maka hukumnya kufur. Wa ma wasafallaha bima'nan bima'anil bashari faqad kafar. Ini terbukti salah satu tokoh Wahabi namanya Abdurrahman Ibnul Hasan al-Syaikh. Dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahhab disyarahi oleh cucunya pada halaman 356. Pengarangnya mengatakan, idza jalasar rabbu azza wa jalla 'alal kursiyyi. Perhatikan. Orang ini Wahabi, tokoh Wahabi itu mengatakan idza jalasa, ketika duduk siapa? Ar-Rabbu, ketika Tuhan itu duduk di atas kursi. Wala'iyadzubillah, dari akidah yang menyimpang. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu duduk di atas kursi. Berbeda-beda antara Wahabi. Sebagian mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Sebagian mereka mengatakan Allah duduk di atas al-kursi. Dan mengatakan, sebagian yang lain mengatakan al-kursi itu adalah tempat telapak kaki Allah. Ada sebuah mushaf terjemahan terbitan dari Saudi Arabia yang
yang saya temukan. Bentuknya atau warna mushafnya itu berwarna merah hati. Saya pernah menemukannya. Kemudian saya buka dalam terjemahan ayat kursi, diberikan footnote di bawah. Dia mengatakan bahwa yang benar Al-Kursi adalah tempat telapak kakinya Allah. Sangat jelas dan saya punya buktinya. Di sini dalam kitab syarah atau syarah dari kitab Tauhid Fathul Majid disebutkan hal yang berbeda. Mengatakan idza jalasa Rabbu azza wa jalla 'alal kursi. Ketika Tuhan yaitu Allah azza wa jalla itu duduk di atas al-kursi. Itulah ciri akidah yang sesat. Akidahnya kontradiksi satu dengan yang lain. Antara satu tokoh dengan tokoh yang lain berbeda-beda dalam keyakinan mereka, menunjukkan bahwa akidah mereka itu akidah yang sesat dan menyesatkan, yang harus diwaspadai. Satu, mereka meyakini Allah duduk, dengan begitu telah menyerupakan Allah dengan manusia, dengan binatang, dengan anjing, dengan kera, dengan sapi, dengan babi dan sebagainya. Wal'iyadzubillah, akidah yang menyimpang. Kemudian yang kedua, orang-orang Wahabi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berupa jism dan beranggotakan badan. Mereka menyatakan bahwa akidah yang mensucikan Allah dari anggota badan itu dianggap sebagai ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Menurut mereka, di antaranya yang disebutkan oleh salah satu tokoh mereka dalam kitab Tanbihat Hammah ala ma katabahu Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wa jalla. Ditulis oleh tokoh besar mereka yang bernama Abdul Aziz bin Baz. Nah, dalam buku tersebut pada halaman 19. Bagi yang memiliki buku ini bisa dibuka pada halaman 79. Dia mengatakan summa dzakara Sabuni tanzihallaha subhanahu 'anil jismi wal hadaqati was simahi wal lisani wal hanjarah. Wa hadza laisa bi madhhabi ahli sunnati bal huwa min aqwali ahli al-kalamil madhmum. Dia mengatakan bahwa As-Sabuni menuturkan tentang kesucian Allah dari jisim, bola mata, telinga, lisan, dan tenggorokan. Kemudian apa kata bin Baz? Dia mengatakan bahwa akidah ini bukan akidah Ahlus Sunnah, tetapi ini adalah akidah Ahlul Kalam yang tercela. Artinya apa? Bin Baz menentang akidah tanzih, akidah mensucikan Allah dari makhluknya, mensucikan Allah dari anggota badan. Dia mengatakan bahwa akidah yang seperti itu adalah akidah Ahlul Kalam yang tercela. Artinya dia meyakini keyakinan sebaliknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berupa jisim dan memiliki anggota badan seperti lisan, bola mata, kemudian tenggorokan dan anggota badan yang lainnya. Sangat jelas orang-orang Wahabi menentang akidah tanzih, akidah tauhid yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, dari memiliki anggota badan. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti yang kedua bahwa orang Wahabi meyakini keyakinan tasbih, bukan tauhid, bukan tanzih. Kemudian yang ketiga, orang Wahabi mereka menetapkan surah atau bentuk. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bentuk atau memiliki gambar. Ini disebutkan oleh salah satu tokoh Wahabi namanya Hammud ibn Abdullah At-Tuwaijiri. Dalam kitab Aqidatul Iman fi Khalqil Adam ala Suratir Rahman. Dia mengatakan dalam kitab itu, dia mengatakan fala budda likulli mawjudin qa'imin bi nafsihi min suratin yakunu alaiha.
Wa yamtani'u ayyakuna fil wujudi qaimun binafsihi laisa lahu suratun yaqumu alaiha. Dia mengatakan bahwa setiap sesuatu yang ada itu pasti memiliki bentuk. Pasti memiliki bentuk, kata dia, yang dia ada padanya. Maka tercegah menurut dia tidak mungkin sesuatu yang ada itu tidak memiliki bentuk. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka pasti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bentuk. Ini dikatakan oleh salah satu tokoh Wahabi namanya Hammad ibn Abdullah At-Tuwaijiri. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki bentuk. Sementara kita mengetahui bahwa yang memiliki bentuk itu adalah makhluk. Dan dengan mensifati Allah Ta'ala dengan bentuk, berarti mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Terbuktilah nyata bahwasanya orang Wahabi memang berpaham tajbih. Banyak sekali bukti-bukti yang lainnya yang menyatakan bahwa orang Wahabi memang tidak berakidah tauhid, tidak berakidah tanzih. Bertentangan dengan akidah seluruh umat Islam, mayoritas umat Islam. Karena itu sekali lagi kita harus menjauhi paham Wahabi karena mereka bukan dalam akidah Islam. Akidah mereka adalah akidah yang menyerupai dengan akidah orang Yahudi. Ya, sehingga harus kita jauhi. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita beralih pada pokok ajaran Wahabi yang kedua, yaitu takfir. Takfir yang dimaksud adalah takfir syumuli, yaitu mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan tanpa ada sebab syar'i. Mengkafirkan orang lain diperbolehkan asalkan ada sebab syar'i. Misalnya kita melihat ada seseorang, dia meyakini atau dia mengucapkan ucapan yang kufur, dia mencaci maki Allah, menghina Allah misalnya. Atau kita melihat ada seseorang dengan sengaja, tahu dan sengaja menginjak-injak mushaf Al-Quran. Maka ada sebab syar'i yang kemudian membolehkan kita untuk mengkafirkan dia. Tapi tanpa ada sebab syar'i, sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka kita nggak boleh mengkafirkan orang lain sesama muslim. Tidak boleh kita mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Dan yang dianut oleh orang Wahabi itu adalah takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam tanpa ada sebab syar'i. Secara serampangan mereka mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak bersama mereka, yang tidak bergabung dengan kelompok Wahabi ini. Mana buktinya? Kita sebutkan beberapa bukti bahwa mereka mengkafirkan seluruh umat Islam. Bukan hanya mengkafirkan 1-2 orang saja, tetapi mengkafirkan seluruh umat Islam. Yang pertama, mereka mengkafirkan orang-orang yang bertawassul, yang bertabarruk dan beristighatsah dengan para nabi dan para wali. Mereka mengatakan orang yang bertawassul mereka akan kekal di neraka jahanam. Artinya mereka itu kafir, musyrik. Padahal kita umat Islam seluruhnya bertawassul. Siapa yang nggak bertawassul? Para ulama kalau kita membuka kitab-kitab mereka, di awal kitabnya selalu bertawassul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas umat Islam semuanya bertawassul. Ketika orang Wahabi mengatakan orang yang bertawassul itu kafir, musyrik, abadi di dalam neraka, apa artinya? Artinya mengkafirkan mayoritas umat Islam. Di antara buktinya adalah yang disebutkan oleh salah satu tokoh Wahabi, namanya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dalam kitab yang berjudul Aqidatul Mu'min, perhatikan, nama kitabnya bagus apa tidak? Bagus. Aqidatul Mu'min. Akidahnya orang mukmin. Tetapi isinya penuh dengan kesesatan. Dalam kitab tersebut, pada halaman 144,
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, Inna du'a as-salihin wal istighatsati bihim wat tawassuli bijahim lam yakun fi dinillahi ta'ala qurbatan wala amalan salihan faytawassalu bihi abadan. Wa inna makana syirkan fi ibadatillahi muharraman yakhruju fa'iluhu minad dini wa yujibu lahul khuluda fi jahannam. Perhatikan. Sesungguhnya berdoa, doa ussalihin, berdoa dengan orang-orang soleh, beristighosah dengan mereka, bertawasul dengan keagungan orang-orang soleh, itu tidak ada dalam agama Allah, dalam Islam, tidak dianggap sebagai qurbah, tidak dianggap sebagai amal soleh. Maka tidak boleh bertawasul dengan mereka selamanya, kata orang Wahabi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dilanjutkan lagi, dia mengatakan, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah, diharamkan pelakunya keluar dari agama Islam dan mengharuskan pelakunya abadi di neraka jahanam. Siapa yang mengatakannya? Tokoh Wahabi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Mengkafirkan seluruh umat Islam. Kita semuanya bertawassul. Setiap hari kita bertawassul. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, tawassul. Kita bersolawat Maria. Itu tawassul isinya. Kita bersolawat munjiat dan sebagainya, solawat al-fatih dan lainnya, itu adalah isinya tawassul dan yang lain-lain. Artinya mereka mengkafirkan seluruh umat Islam tanpa ada sebab syar'i. Padahal kita tahu tawassul hukumnya diperbolehkan, bahkan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada seorang sahabat yang buta doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Tawassul ini diajarkan Nabi kepada seorang sahabat buta. Insya Allah nanti akan ada pembahasan secara khusus tentang amaliyah ahli sunnah wal jamaah dan dalil-dalilnya. Akan kita bahas dalam kajian berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Sudah terbukti mereka mengkafirkan semua umat Islam. Yang kedua, mereka mengkafirkan penduduk Mesir, penduduk Irak, penduduk Syam, penduduk Oman, dan penduduk Hijaz dan lainnya. Karena dianggap mereka bertawassul, beristighasah dengan para aulia. Di antaranya disebutkan dalam kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, pada halaman 191 yang tadi dikarang oleh Al-Syaikh tadi. Saya bacakan pengarang kitab tersebut. Dia mengatakan, kama jara li ahli Misra wa ghairihim fa inna a'zama alihatihim Ahmad al-Badawi. Wa kana ahlul Iraqi wa man hawlahum ka ahli Umman ya'taqiduna fi Abdul Qadir al-Jilani. Kama ya'taqidu ahlu Misra fil Badawi. Wa a'zamu min hadha ibadatu ahli Syami libni Arabi. Wa huwa imam ahli al-wahdah. Wa jara fi Najd qabla hadhihi da'wah mithlu hadha. Dia mengatakan bahwa orang-orang Mesir itu menyembah Ahmad Badawi. Orang-orang Irak dan sekitarnya termasuk orang Oman, mereka menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena bertawassul dengan mereka, dan mereka menganggap tawassul dengan Nabi, dengan wali itu ibadah kepada Nabi atau wali itu. Sebagaimana penduduk Mesir, mereka karena mereka tawassul dan dengan Syekh Ahmad Al-Badawi, mereka tuduh bahwa mereka telah beribadah kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Penduduk Irak, penduduk Oman, penduduk sekitarnya dianggap telah beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Kemudian mereka menyebut bahwa penduduk Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, mereka anggap mereka adalah para penyembah Ibnu Arabi. Mereka dikatakan beribadah kepada Ibnu Arabi karena bertawassul dengan Ibnu Arabi. Apa artinya? Artinya menurut mereka, semua penduduk Syam itu telah musyrik kafir. Penduduk Irak, penduduk Mesir, penduduk Hijaz, menurut dia sebelum dakwah Wahabi itu ada di Hijaz, ada di Najd, mereka mengkafirkan seluruh umat Islam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Orang Wahabi, mereka juga mengkafirkan, mensyirikkan semua umat Islam yang menganut mazhab. Yang taklid terhadap al-madzahib al-arba'ah. Sekarang semua umat Islam taklid. Di seluruh dunia, di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i, di Malaysia bermadhab Syafi'i, di Mesir bermadhab Syafi'i. Sebagian umat Islam ada yang bermadhab Maliki, ada yang bermadhab Hambali, mengikuti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang bermadhab Hanafi, mengikuti Al-Imam Abu Hanifah. Di seluruh dunia ini umat Islam bermadhab. Mereka taklid terhadap Al-A'immah Al-Arba'ah. Imam yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Seluruhnya. Apa kata orang Wahabi? Kata mereka, orang yang mentaklid terhadap mazhab itu musyrik. Ini disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ad-Dinul Khalis. Perhatikan nama kitabnya luar biasa. Judulnya Ad-Dinul Khalis, artinya agama yang murni, yang bersih. Tetapi isinya kekufuran, mengkafirkan umat Islam. Pada halaman 196, dia mengatakan, Taqlidul madahib minasyirki. Taklid terhadap madhab itu adalah termasuk kesyirikan. Wala'iyadzubillah, mengkafirkan semua umat Islam. Orang Wahabi ini. Semua umat Islam yang itu taklid, termasuk bahkan mereka sendiri. Orang-orang Wahabi meskipun mereka tidak taklid kepada mazhab 4, tetapi mereka taklid kepada Ibnu Taimiyah. Mereka taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka mereka bahkan mengkafirkan termasuk diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, inilah paham takfir yang dianut oleh orang Wahabi. Hadirin rahimakumullah, kemudian orang Wahabi itu juga mengkafirkan seluruh penganut thariqah. Apakah mereka yang berthariqah Rifaiyah, yang berthariqah Naqsyabandiyah, yang berthariqah Qadiriyah, yang berthariqah Syadziliyah, dan thariqah-thariqah yang lainnya. Mereka menganggap bahwa mereka para penganut turuq sufiyah, thariqah-thariqah sufi itu sebagai orang-orang yang kafir, musyrik, bahkan menurut mereka harus diperangi sebelum orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Nah, luar biasa pengkafiran yang luar biasa terhadap umat Islam. Kita tahu bahwa umat Islam di seluruh dunia jutaan atau bahkan ratusan juta itu apa? Menganut thariqah. Sebagian mereka Rifaiyah, sebagian mereka Qadiriyah, sebagian mereka Syadziliyah, dan seterusnya. Tetapi mereka menyebut bahwa mereka kafir yang harus diperangi sebelum memerangi orang Yahudi dan Majusi. Mana buktinya? Buktinya adalah perkataan dari Ali ibnu Muhammad Hamid al-Faqih dalam kitab yang dia beri judul Al-Majmu' al-Mufid min Aqidatit Tauhid. Lagi-lagi namanya mentereng. Sangat kalau orang tidak tahu akan mengira bahwa isinya berisi akidah tauhid. Tapi ternyata isinya kebalikan. Ada pengkafiran terhadap umat Islam. Pada halaman 102, dia mengatakan, Ayyuhal muslimun, la yanfa'u islamukum illa idha a'lantum al-harba sya'wa ala hadhihi turuqis sufiyyah faqadaitum 'alaiha qatiluhum
qabla an tuqatilul yahuda wal majus. Nah, perhatikan diterjemahkan, kita terjemahkan, dia mengatakan ayyuhal muslimun, wahai umat Islam, la yanfa'u islamukum, Islam kalian itu tidak bermanfaat kecuali jika kalian menyatakan perang terbuka kepada para penganut thariqah sufiyah. Kalian menghabisi mereka. Kalau kalian sudah melawan mereka, menyatakan perang terbuka terhadap para penganut thariqah sufiyah, maka itu baru Islam. Kalau enggak bermanfaat Islam kalian. Maka dia kemudian mengatakan, perangilah mereka, para penganut thariqah sufiyah, sebelum kalian memerangi orang Yahudi dan Majusi. Nah, waliyadzubillah, sesuatu yang luar biasa kesesatannya. Mereka sangat memusuhi orang-orang yang menganut thariqah sufiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa mayoritas, bukan mayoritas, banyak sekali umat Islam yang juga menganut turuq as-sufiyah ini. Kemudian yang berikutnya, mereka juga mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Kita mengatakan bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah as-sawadul a'zam. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini. Seorang ulama dari Indonesia, dari Padang, namanya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, pernah berkeliling ke dunia Islam, negara-negara yang ada umat Islamnya, beliau kunjungi. Dan beliau melihat apa akidah yang paling banyak dianut di sana, mazhab fikih apa yang paling banyak dianut di seluruh dunia ini. Kesimpulannya bahwa dalam bidang akidah, mayoritas umat Islam di seluruh dunia itu Asy'ariyah. Dan dalam bidang fikih, kebanyakan umat Islam itu Syafi'iyah. Karena Asy'ariyah adalah Maturidiyah, Maturidiyah adalah Asy'ariyah. Karena mereka dalam usulul akidah itu satu, mereka tidak berbeda dalam prinsip akidah. Tetapi mayoritas umat Islam dikafirkan oleh orang Wahabi. Nabi telah berpesan kepada kita agar berpegang teguh kepada mayoritas umat Islam, tapi orang Wahabi justru mengkafirkannya. Bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ. Apabila kalian melihat perpecahan, perselisihan, maka gabunglah kalian dengan mayoritas umat Islam. Siapa yang perintah? Rasulullah memerintahkan kita bergabung dengan mayoritas umat Islam. Tapi apa kata Wahabi? Mereka mengatakan mayoritas umat Islam itu sesat. Itu kafir, musyrik. Nah, mana buktinya? Buktinya ini dikatakan oleh salah satu tokoh Wahabi namanya Shalih Al-Fauzan. Dia mengatakan dalam kitab At-Tauhid halaman 66 sampai 67. Dia mengatakan fahaula'il musyrikun hum salaful jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati. Mereka orang-orang musyrik, kata dia, Shalih Fauzan, mereka orang-orang musyrik itu adalah orang-orang terdahulu dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Mereka menganggap Asy'ariyah, Asy'ariyah sebagai bagian dari orang-orang musyrik. Nah, sekarang sudah sangat jelas bahwa orang Wahabi mengkafirkan semua umat Islam. Akidah mereka adalah takfir syumuli yang harus diwaspadai. Dan dari akidah takfir ini, maka kemudian menjadikan sebagian orang-orang Wahabi itu kemudian melakukan aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Mereka melakukan pembunuhan terhadap umat Islam atas nama jihad, atas nama perang terhadap orang-orang kafir. Padahal yang diperangi kita sendiri, umat Islam yang mereka perangi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka betul-betul kita harus
mewaspadai keberadaan kelompok Wahabi ini. Orang-orang Wahabi juga mengkafirkan orang-orang yang mentakwil. Nah, kita semuanya umat Islam mentakwil ayat-ayat sifat mutasyabihat. Ayat-ayat sifat mutasyabihat yang makna zahirnya itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, makna zahirnya bertentangan dengan ayat muhkamat, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat untuk mentakwilkan ayat itu. Kalau tidak ditakwilkan, maka seseorang akan jatuh kepada tasybih. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai telah berpesan kepada kita, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Fa inna dzalika min usulil kufri. Sesungguhnya berpegang teguh pada makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat itu adalah pangkal dari kekufuran, menyebabkan kekufuran. Orang-orang Wahabi karena mereka tidak mau takwil ketika mereka membaca firman Allah Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy. Ketika mereka membaca firman Allah fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, mereka mengatakan Allah memiliki muka. Ketika membaca firman Allah yadullah fawqa aydihim, mereka mengatakan Allah punya tangan anggota badan dan seterusnya. Akibat tidak mau mentawil. Dan justru mereka mengatakan bahwa orang yang mentakwil itu adalah kafir. Mereka slogan yang sering mereka bawa-bawa adalah at-ta'wilu ta'tilun. At-ta'wilu ta'tilun. Takwil artinya yaitu menafikan sifat-sifat Allah. Dan menafikan sifat-sifat Allah itu termasuk kufur. Menurut mereka, ini adalah salah satu bentuk ta'til. Ini disebutkan diantaranya oleh Hussam Al-Aqad dalam kitab Halaqat Mamnu'ah pada halaman 25 atau sebelumnya itu disebutkan yang tentang takwil ini disebutkan oleh Hussam Al-Aqad dalam kitab Halaqat Mamnu'ah halaman 26. Halaman setelah yang tadi kita sebut. Dia mengatakan at-tahrifu huwa ziyadatu kalimatin aw harfin aw naqsu kalimatin aw harfin. Wa mithalun ala dzalika ma qalahul kafirun fi qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa fazadu kalimata harfan litusbiha istawla. Menurut pengarang kitab itu Hussam Al-Aqad mengatakan bahwa yang memaknai ar-rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai istawla, menguasai, itu adalah al-kafirun. Itu adalah orang-orang kafir. Umat Islam dianggap sebagai orang-orang kafir yang mentakwilkan lafaz istawa dengan istawa. Luar biasa orang-orang Wahabi ini dalam mengkafirkan umat Islam. Siapa yang tidak mentakwil? Salafan wa khalafan, para ulama salaf mereka mentakwil, para ulama khalaf mentakwil. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang diklaim sebagai imam mereka, imam dari orang Wahabi, juga mentakwil. Al-Imam Al-Bukhari juga mentakwil. Al-Imam Mujahid, seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, juga mentakwil. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Yang terakhir dari ini bukti. Nah, bukti yang menunjukkan bahwa mereka penganut paham takfir. Bahwa mereka Wahabi mensyirikkan orang yang berzikir dengan bilangan-bilangan yang tidak ditentukan oleh syarak. Banyak para ulama yang kemudian menentukan bilangan-bilangan wirid tertentu. Baca tahlil sekian ribu misalnya. Baca sholawat sekian ribu, maka khasiatnya akan seperti ini. Mereka mengatakan orang yang kayak seperti itu adalah musyrik. Ini tidak saya baca, tetapi saya tunjukkan pada kitab yang sama yang tadi sudah kita sebut, yaitu karya Hussam Al-Aqad
tokoh Wahabi dalam kitab Halaqat Mamnu'ah halaman 25. Dalam kitab itu dia menyebutkan bahwa menentukan bilangan zikir dengan bilangan-bilangan tertentu, itu dia katakan laqad kharaja haula'i ani dzikri syar'i ila dzikrin yusyriku billahi ta'ala. Bahwa mereka itu telah keluar dari zikir yang benar menurut syarak pada zikir yang berisi syirik kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Yang pertama tadi tasbih, yang kedua adalah takfir, dan yang ketiga adalah tabdi'. Kita agak percepat dan persingkat. Ini masyhur ya dari akidah Wahabi bahwa mereka itu suka membid'ahkan amaliyah umat Islam. Mereka membid'ahkan peringatan Maulid Nabi, peringatan hari-hari besar yang lainnya, peringatan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, kemudian 1 Muharram dan lainnya. Itu dianggap sebagai bid'ah yang menyimpang. Bahkan peringatan Maulid Nabi dianggap mereka sebagai serupa dengan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan dalam perayaan Natal. Ini diantaranya disebutkan oleh Saleh Al-Fauzan, tokoh Wahabi, dalam kitab Tauhid yang dia beri nama dengan nama itu, tetapi isinya bukan Tauhid, halaman 115 sampai 121. Dia di situ menyebutkan contoh-contoh bid'ah yang terjadi pada masa sekarang. Di antaranya adalah peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Kemudian dia di antaranya lagi adalah niat dengan suara keras sebelum sholat, usolli fardhu dhuhri, itu dianggap sebagai bid'ah yang menyimpang. Kemudian berzikir bersama-sama setelah sholat dianggap sebagai bid'ah yang sesat. Kemudian membaca Al-Fatihah setelah doa untuk orang-orang mati, itu dianggap sebagai bid'ah oleh mereka ketika kita mengatakan Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah meninggal, atau kita membuka acara dengan bacaan Al-Fatihah, itu dianggap sebagai bid'ah. Kemudian kita merayakan perayaan yang kemarin malam nisfu Sya'ban dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan, itu disebut sebagai bid'ah dan seterusnya. Bahkan di akhir dia mengatakan wa khitaman naqulu innal bid'ah badi'ul kufri. Bid'ah itu adalah sebagai posnya kekufuran, artinya akan menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Orang Wahabi juga mengatakan bahwa membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran itu sebagai bid'ah yang sesat. Disebutkan diantaranya oleh Komisi Fatwa Saudi Arabia yang disebutkan dalam majalah Al-Buhuth Al-Islamiyah halaman 94-96. Dikatakan qaulu Shadaqallahul Azim ba'da lintiha min qira'atil Quran bid'atun. Kemudian Wahabi juga membid'ahkan menggunakan subhah, atau kita sering menyebutnya tasbih untuk zikir. Itu dianggap sebagai bid'ah. Meskipun ada di antara orang Wahabi yang juga memakainya. Dia katakan wa min hattikhadul masabih fa inna nanha anit tazahuri bittikhadhiha. Kemudian juga membaca Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia, untuk orang yang telah meninggal dunia, semuanya itu dianggap sebagai bid'ah. Mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, membaca Yasin di kuburan, membaca Al-Fatihah di atas kuburan, membaca Al-Quran di atas kuburan, semuanya itu dianggap sebagai bid'ah. Artinya mereka, orang-orang Wahabi, sering menuduh kita sebagai ahlul bid'ah. Sehingga perjuangan mereka, yang slogan mereka dalam perjuangan, itu seolah-olah benar, yaitu memerangi kesyirikan dan bid'ah. Memerangi kesyirikan dan bid'ah. Nah, ini kalimat haqqin urida bihal batil. Kata-kata kita harus memerangi kesyirikan, ya benar, kita memang harus memerangi kesyirikan. Kita memerangi bid'ah yang sayyi'ah, yang mungkar, benar. Tetapi yang dimaksud oleh mereka, orang Wahabi, adalah memerangi umat Islam. Maka inilah yang
sangat membahayakan. Maka terbuktilah di sini beberapa bukti kecil yang menyatakan bahwa Wahabi adalah kelompok ekstremis yang harus diwaspadai. Karena itulah salah satu tokoh umat Islam itu ada yang menyatakan bahwa semua teroris itu akidahnya itu adalah Wahabi. Tidak semua Wahabi jadi teroris, tapi semua teroris yang ditangkap selalu pahamnya itu adalah Wahabi. Karena itulah maka Wahabi bisa dikatakan adalah akidah para teroris yang apabila dibiarkan artinya membiarkan berkembangnya paham-paham radikal dan terorisme itu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk menghilangkan ekstremisme, radikalisme, terorisme, maka harus dipegang dulu dan dihilangkan, dibuang terlebih dahulu, yaitu paham Wahabi. Hadirin rahimakumullah, demikian kajian kita pada hari ini. Silakan mungkin ada pertanyaan satu atau dua, dipersilahkan jika ada. Kalau tidak ada, kita akan segera akhiri. Saya kira sudah cukup. Kita akhiri dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.